Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1252. Bersamaan dengan itu, aura kemarahan Rina terpancar jelas, membuat Zeger menegang seketika. Zeger berkata dengan gigi terkatup, "Nona Rina, sebagai seorang dokter, aku nggak akan pernah membiarkan pasienku meninggal. Kalau memang aku punya cara, aku nggak akan menyembunyikannya darimu." Melihat Zeger yang masih belum berkata jujur, Rina menjadi makin murka. Keras kepala, dia mendesis dingin, lalu menghilang dalam sekejap. Menyisakan bayangan yang bergegas mendekati Didi dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, sebelum Didi bisa bereaksi, sebuah tangan mungil mencengkeram lehernya. Itu adalah ulah Rina yang diselimuti amarah. Uhuk-uhuk, rasa sesak yang kuat melandanya, wajah Didi sudah memerah, lehernya pun sudah membengkak. "Master Zeger," Rina langsung mengangkat Didi dan berujar dingin, "aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu masih ingin menyembunyikannya, murid kesayanganmu ini akan kehilangan kepalanya. Aku penasaran, apakah dokter dewa nomor 1 di Serenara ini bisa menghidupkan kembali orang yang kepalanya terpenggal?" Kata-katanya penuh dengan ancaman, suaranya begitu dingin dan tanpa ampun. Setelah itu, dia makin mengeratkan cengkeramannya pada leher Didi. Di antara celah-celah jarinya, samar-samar terlihat daging yang terjepit di leher Didi. Baiklah, melihat Rina berniat membunuh Didi, Zeger pun terpaksa menyerah. Setelah menghela napas panjang, dia lantas menjelaskan dengan nada pasrah, "Nona Rina, cara ini memiliki risiko yang besar. Kalau kamu tetap ingin mencobanya, ikutlah denganku." Setelah mengatakan itu, Zeger berjalan keluar. Rina mendengus dingin, lalu melempar Didi begitu saja. Selanjutnya, dia mengikuti Zeger. Beberapa saat kemudian, jalanan makin terjal dan hawa dingin mulai menyergap. Rina mengernyit samar, tetapi tidak mundur sedikit pun. Dia tetap mengikuti Zeger dengan setia. Perlahan-lahan, pemandangan di depan mereka menjadi lebih luas, ekspresi Rina berubah serius. Di tepi jalan depan mereka, terdapat tanah tandus, tanpa tanaman, dan berbau busuk. Sesaat kemudian, keduanya tiba di tepi kolam dingin. Tempat ini lebih tandus lagi, tulang belulang putih tersebar di mana-mana. Itu adalah sisa-sisa bangkai hewan yang hampir membusuk. Ada yang kecil dan besar, ada yang utuh dan tidak. Ngung, Rina begitu kaget. Dia merasakan gelombang pembunuhan yang sangat kuat, bahkan terasa agak akrab, seolah-olah berasal dari keturunannya sendiri. Ini sangat aneh. Gelombang pembunuhan itu berasal dari kolam dingin yang tampak tenang. Rina memandang kolam yang tampak tenang tetapi aneh itu. Dengan mata sedikit terpejam, dia bertanya, "Master Zeger, tempat apa ini? Apa tujuanmu membawaku ke sini?" Zeger menatapnya sekilas, perlahan menjawab, "Ini adalah Gua Iblis." Gua Iblis. Dua kata itu langsung mengingatkan Rina pada iblis ular yang telah membuatnya menjadi seperti sekarang. Membuat kekuatannya meningkat pesat, tetapi sulit dikendalikan. Rina tanpa sadar melangkah mendekati tepi kolam. Air kolam ini berwarna hijau tua, tak terlihat dasarnya, tampak tak ada apa-apa di dalamnya. Ngung, tiba-tiba, Rina melihat riak muncul di permukaan kolam, menyebar dengan cepat ke segala arah. Di saat yang bersamaan, dia juga merasakan getaran kekuatan iblis ular di dalam tubuhnya. Ada aura pembunuhan yang jauh lebih kuat dan ganas dari sebelumnya. Seakan-akan, ada hal terlarang di dasar kolam ini. Tak hanya itu, ngung, seberkas kekuatan lain juga merayap di lengan kanan Rina, itu adalah pedang darah iblis. Bab 1253. Seolah-olah ia merasakan aura dari tempat asalnya dan tidak bisa tenang lagi saat ini. Hal ini membuat ekspresi Rina sedikit berubah. Apa yang ada di dalam kolam ini sebenarnya? Bagaimana bisa kekuatan iblis ular dan pedang darah iblis di dalam dirinya menjadi gelisah? "Master Zeger, aku bisa merasakan sesuatu yang luar biasa dari dasar kolam ini." Rina tak menoleh, hanya memandang permukaan kolam lekat-lekat. Dia kemudian bertanya, "Sebenarnya apa yang ada di dalam gua iblis ini? Apakah cara yang kamu bilang bisa menyembuhkanku ada di dalam sana?" Zeger menatap kolam itu dengan tatapan rumit. Dia menghela napas kecil, lalu mendekat, berdiri di samping Rina seraya berkata pelan. "Menurut legenda, ada iblis di dalam gua iblis ini. Iblis ini memiliki kekuatan dan keterampilan medis yang luar biasa. Orang yang masuk ke sana, apabila berhasil mendapat pengakuan dari iblis itu,
semua penyakitnya akan disembuhkan dengan mudah. Bahkan, kalau iblis itu suka, dia mungkin akan mendapat berkah juga. Tapi, jika gagal, dia akan dijadikan korban persembahan dan dibunuh dengan kejam oleh iblis itu, dan hanya menyisakan tulang belulang. Iblis, keterampilan medis, berkah. Rina merasa itu semua sungguh tak masuk akal. Apalagi, dia mendengar ini dari Zeger yang terkenal di Serenara. Itu makin membuatnya terdengar tak masuk akal. Tentu saja, tanpa menunggu Rina buka suara, Zeger melanjutkan ucapannya, itu semua hanyalah legenda. Aku juga nggak tahu kebenarannya. Karena itu, aku langsung menolak saat muridku yang bodoh menyarankan cara ini. Tapi, Nona Rina bersikeras ingin kubawa ke sini. Jadi, aku hanya bisa menuruti keinginanmu. Kamu harus menguji kebenarannya sendiri. Kamu juga harus memutuskan sendiri mau masuk atau enggak. Setelah mengatakan itu, Zeger lantas berbalik dan berkata, Nona Rina, kolam dingin ini sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk masuk. Rina masih memandang permukaan kolam dalam diam. Dia yakin. Pasti ada sesuatu yang luar biasa kuat di gua iblis ini. Bukan tanpa alasan. Sejak dia mendapatkan kekuatan iblis ular dan pedang darah iblis, tak ada yang dapat memicu reaksi keduanya selain hal yang sama. Kekuatan iblis ular dan pedang darah iblis. Seolah-olah Raja Iblis di langit tengah mengawasi semua makhluk di bumi dalam diam. Kini, Rina akhirnya menemukannya. Terima kasih atas bantuannya, Master Zeger. Rina berterima kasih sebelum melompat ke dalam kolam. Elegan dan tegas, Rina akhirnya mengambil keputusan, ini semua demi teguh dan juga mencari tahu apa yang sebenarnya ada di dasar. Semoga beruntung. Melihat Rina yang menyelam seperti putri duyung, Zeger menggumam pelan dan pergi dalam diam. Di dalam kolam, dingin yang menusuk tulang. Itulah yang pertama kali dirasakan Rina begitu masuk ke dalam kolam. Bukan dingin yang dirasakan fisik, melainkan dingin dari dalam jiwa. Ngung, sambil terus menyelam, kekuatan iblis ular di tubuhnya dan pedang darah iblis di lengannya menjadi makin liar, seolah-olah ingin melepaskan diri. Untungnya, keduanya memang berlawanan dan saling memperkuat, sehingga Rina tidak terlalu terpengaruh. Namun, aura pembunuhan yang melimpah di dalam air terus-menerus menyerang saraf Rina, membuatnya harus tetap waspada. Tiba-tiba, Rina melihat bayangan hitam yang melintas di kedalaman kolam, aura pembunuh pun menjadi makin menguat. Bab 1254. Wush! Tiba-tiba, kepala ular berukuran besar muncul di depan Rina dengan mulut merah yang terbuka lebar, bersiap menggigit kepala Rina. Seolah-olah ingin menelannya dalam sekali gigitan. Meskipun dipisahkan oleh air kolam, Rina masih bisa mencium bau amisnya yang menyengat. Wush! Serangannya datang dengan sangat cepat dan mendadak. Sayangnya, Rina tak seperti dulu lagi. Hanya dengan mengayunkan kaki, seluruh tubuhnya dengan mudah melompat tanpa terluka sedikitpun. Setelah berjarak beberapa meter, Rina kemudian berbalik dan melihat penyerangnya dengan jelas. Itu adalah seekor ular buas yang sangat mengerikan. Kepalanya pipih seperti besi yang dipanaskan, berbentuk segitiga, dengan air liur yang terus menetes dari sudut mulutnya. Menyebabkan air kolam menjadi hijau tua yang pasti mengandung racun mematikan. Secara keseluruhan, bentuknya hampir mirip dengan iblis ular yang dulu. Hanya saja, kepala ular ini jauh lebih kecil, hanya sekitar 1/10 atau 1/8 dari yang pertama. Ses! Iblis ular kecil itu marah karena serangannya berhasil dihindari Rina yang lebih kecil darinya. Ia menjulurkan lidahnya dan menyerang lagi. Bajingan, cari mati kamu. Mata Rina berkilat dingin. Dalam sekejap, cahaya pedang yang berkilau muncul di tangan kanannya. Itu adalah pedang darah iblis. Sret, kala iblis ular kecil itu kembali meluncurkan serangan, Rina dengan cepat mengayunkan pedangnya, memotong kepala ular itu dengan pedang darah. Iblis. Wush. Duar. Iblis ular kecil itu sangat ganas. Bahkan tanpa kepala pun, tubuhnya yang tebal dan panjang masih berguling-guling tanpa henti. Bahkan bila seorang master alam bela diri terkena pukulannya, mereka pasti akan tetap kesulitan. Tentu saja, ini tak lagi menjadi ancaman bagi Rina. Mungkinkah ini adalah sumber dari aura pembunuhan itu? Rina agak menjauh, mengamati iblis ular kecil yang perlahan berhenti bergerak karena kehilangan nyawa. Tidak, Rina menggeleng, berusaha menyangkal dugaannya sendiri. Meskipun iblis ular ini sangat kuat, tapi ia tetap tidak bisa disebut iblis, paling-paling hanya antek iblis, sebatas pengikut rendahan.
Mungkin, Rina kembali berpikir, mungkin ini yang dimaksud Zeger dengan pengakuan. Entah sejauh mana seseorang bisa dianggap telah mendapat pengakuan penuh dari iblis yang bersembunyi tersebut. Wush, wush. Saat Rina sedang berpikir, sebuah gelombang tiba-tiba datang dari bagian kolam yang lebih dalam, menerjang dan hampir menyeret tubuhnya. Ada makhluk besar yang datang. Rina merasa ngeri, tangannya menggenggam erat pedang darah iblis. Wush, sret, wush. Dalam sekejap, banyak iblis ular kecil yang berbondong-bondong datang. Para iblis ular kecil ini jauh lebih besar daripada yang tadi, tetapi mereka masih tak sebesar yang ada di Gunung Kemala. Dengan ombak yang menggulung, dengan aura pembunuhan yang kuat, kekuatan mereka tidak kalah dengan deru puluhan ribu kuda di padang luas. Bagaikan guntur yang menggelegar, dan gunung yang runtuh. Hati Rina menegang, dia bersiap untuk berenang ke permukaan. Namun, dia telah kehilangan banyak kekuatannya di bawah air, sedangkan para iblis ular kecil ini malah berenang dengan mudah. Menggunakan kelemahannya untuk menyerang musuh jelas tindakan yang ceroboh. Namun, saat ide ini baru terbersit di pikiran, Rina menyadari ada makin banyak iblis ular kecil yang mengepungnya. Dia bahkan melihat lebih banyak lagi di kejauhan. Dia sudah terkepung. Wush. Sekarang, satu-satunya cara adalah bertarung. Iblis ular kecil memiliki tubuh yang besar, ini menjadi keuntungan Rina. Dia berputar-putar di antara iblis ular kecil, sementara pedang darah iblisnya dia ayunkan seperti roda api. Setiap gerakannya berhasil membunuh satu iblis ular kecil. Sayangnya, ada terlalu banyak iblis ular kecil. Setiap kali membunuh 3 hingga 5 ekor, maka 7 hingga 8 lainnya akan gantian mengepung Rina, bab 1255. Rina hanya bisa mundur sambil bertarung. Wush! Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar datang menyerang dengan dahsyat, tak terbendung, dan langsung menyeret Rina masuk ke dalam sebuah lorong. Dia dikejar oleh iblis ular yang tak terhitung jumlahnya dan tanpa sadar terhisap ke dalam pusaran air. Wush! Wush! Para iblis ular kecil hanya menonton dari kejauhan, tak ada yang berani mendekat. Beberapa saat kemudian, mereka semua berenang menjauh. Tempat ini perlahan menjadi tenang kembali. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Waktu berlalu. Ketika terbangun, Rina menyadari bila dirinya sedang terbaring di dalam sebuah gua. Tak ada apa-apa di sini selain hamparan salju es dan cuaca yang sangat dingin. Lantai dan dinding gua tertutupi kristal es, bahkan langit-langitnya pun penuh dengan stalaktit es yang menjulur. Begitu indah. Bening, namun, membingungkan. Setelah memperhatikan semuanya, tanpa menunggu Rina berpikir lebih jauh, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang hingga membuatnya tanpa sadar gemetar. Rina terpaksa menggunakan energinya untuk melawan hawa dingin ini. Kring, kring. Saat ini, terdengar suara gemerincing rantai besi dari belakang. Rina sontak berbalik untuk melihat. Setelah melihatnya, dia terperangah. Di belakangnya, tiba-tiba muncul makhluk aneh yang mirip manusia namun tak sepenuhnya manusia. Makhluk itu memiliki wajah yang sangat cantik tanpa cacat, berbentuk kerucut, dengan kulit mulus yang nyaris dapat memantulkan stalaktit es di sekitarnya, membuat orang yang melihat ingin menyentuhnya. Matanya sangat dalam, memesona, seolah ingin mengungkapkan sesuatu tanpa perlu bicara. Sayangnya, dari leher jenjangnya yang putih hingga ke bawah, semuanya tak sama. Bagian tubuhnya terbuka dan menampakkan kulit seperti manusia. Namun, mulai dari pinggang hingga kakinya ditutupi oleh banyak sisik halus, seperti ular berisi. Tubuh bagian bawahnya tak lagi menyerupai manusia, melainkan ekor ular yang tegak untuk menopangnya berdiri. Ternyata dia adalah manusia ular yang legendaris. Beberapa bulan lalu, ketika Rina masih bekerja dengan rajin di grup Jaga Raga, dia adalah seorang pekerja yang gigih. Namun, seiring waktu berjalan, Rina telah melihat satu demi satu hal yang melampaui pengetahuannya. Seperti bagaimana cara untuk menghindari peluru, menahan peluru, tidak takut pada peluru, bahkan terbang di udara. Sekarang, dia bahkan bertemu dengan manusia ular, makhluk yang hanya ada dalam legenda. Meskipun Rina memiliki hati yang kuat di bawah pengaruh kekuatan iblis ular dan pedang darah iblis. Saat ini, dia terdiam kaku. Sebab, semuanya terlalu mengejutkan. Dia berdiri tertegun di tempatnya. Lupa untuk bereaksi. Lupa segalanya. Hingga, kring, suara gemerincing rantai besi kembali terdengar, dan gadis ular itu bergerak mendekati Rina. Tangannya yang halus dan lincah tampak seperti cambuk ular.
Dalam sekejap, dia sudah mendekat ke wajah Rina dan siap untuk menyerangnya dengan keras. Wush! Insting bahaya mendorong Rina untuk bereaksi di saat-saat genting seperti ini. Dia meloncat mundur guna menghindari serangan tangan gadis ular tersebut. Kemudian, membalikkan tangan kanannya hingga pedang darah iblis muncul dalam genggaman. Wush! Sebelum Rina mulai menyerang, gadis ular itu menyerangnya kembali. Bab 1256. Tangan yang tampak lembut dan lentur itu sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dengan mudah menangkap pedang darah iblis yang tak terkalahkan milik Rina. Ketika menebasnya, pedang itu hanya meninggalkan bekas luka yang ringan. Sebaliknya, Rina langsung terhempas mundur puluhan langkah oleh kekuatan besar gadis ular tersebut. Setiap langkahnya meninggalkan lubang yang dalam di permukaan es. Namun, gadis ular itu tak memberi Rina kesempatan untuk bernapas. Saat Rina terus mundur, dia tiba-tiba melompat ke udara seperti manusia yang terbang, menorehkan garis panjang yang menakjubkan dan mendarat di depan Rina. Dengan satu gerakan, dia berhasil mencengkeram leher jenjang dan putih mulus milik Rina. Klang! Rina ingin mengangkat pedang darah iblis dan menebas lengan gadis ular itu. Namun, gadis ular itu menyeringai. Dengan tangan lainnya, dia dengan mudah menjatuhkan pedang darah iblis di tangan Rina hingga ke tanah. Kini, Rina benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Seiring gadis ular itu yang terus meningkatkan kekuatan tangan kanannya, Rina merasakan sesak yang teramat hingga hampir menenggelamkannya. Apakah ini akhir hidupnya? Suamiku, maaf. Hal itulah yang terlintas dalam benak Rina. Hahaha. Tepat pada saat ini, Rina sadar bahwa gadis ular yang telah mencekik lehernya erat, tiba-tiba melepaskannya sambil tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa, gadis itu memandang dirinya penuh penilaian. Matanya yang sebening permata menyiratkan emosi yang terjalin, ada keterkejutan bercampur kekaguman di sana. Kamu. Dengan napas terengah-engah, Rina menatap gadis ular itu ketakutan, siapa yang kamu tertawakan? Tawa gadis ular itu pun perlahan mereda. Cahaya di matanya juga makin terang, membuat Rina merasa tak nyaman. Seperti ibu mertua yang sedang memandang menantunya, makin dilihat, makin dia puas. Gadis kecil, dari mana asalnya kekuatan iblis ular di dalam tubuhmu? Suara gadis ular itu sangat merdu, seperti kicau burung di lembah, atau gadis remaja. Begitu jernih dan merdu hingga membuat telinganya nyaman. Rina tahu bahwa kekuatan sang lawan jauh lebih besar daripada dirinya, mudah bagi gadis itu untuk membunuhnya. Oleh sebab itu, Rina memutuskan untuk membuang keraguan yang ada tentang kekuatan iblis ular. Rina berpikir sejenak sebelum menjawab jujur, saat berada di Gunung Kemala, aku pernah diculik oleh iblis ular yang aneh. Dia mengalirkan kekuatan magisnya ke dalam tubuhku. Ada keterkejutan di mata gadis ular itu. Dia kemudian mengangguk dan berkata, pantas saja aku merasa akrab. Ternyata kekuatan magis dalam tubuhmu berasal dari iblis ular. Jadi, bisa dibilang kita memiliki leluhur yang sama. Mendengar perkataannya, entah kenapa, Rina mendadak merasakan perasaan akrab. Dia menatap gadis ular yang luar biasa cantik dan memesona di hadapannya, lantas tanpa sadar bertanya, aku tidak tahu kamu, apa uhem? Hanya saja, lidah Rina terlalu keluh untuk mengucapkan kata, spesies. Dia merasa itu sangat tidak sopan. Kamu ingin tanya apa spesiesku, kan? Sebaliknya, sang gadis ular itu belak-belakan, pada dasarnya, aku masih termasuk manusia. Tapi, karena ada terlalu banyak lika-liku dan kejadian tak terduga dalam hidupku, aku berubah menjadi seperti sekarang ini. Manusia. Satu kata itu langsung membuat Rina merasa lega. Dia selalu merasa was-was terhadap sesuatu yang tidak diketahui dan aneh. Singkatnya, tatapan gadis ular itu tampak dipenuhi emosi yang rumit. Aku diparasitkan oleh iblis ular melalui cara khusus. Kemudian, terjadi penyatuan hingga aku berakhir menjadi manusia setengah ular begini. Orang-orang menyebut kami sebagai klan manusia ular. Klan manusia ular. Artinya, ada banyak yang seperti ini. Hati Rina bergejolak setelah mendengar perkataan gadis ular tersebut. Bab 1257. Dia punya firasat. Mungkin apa yang akan diucapkan gadis ular selanjutnya adalah hal yang mengejutkan. Melihat keingintahuan yang besar di mata Rina, gadis ular itu pun tersenyum dan berkata, gadis kecil, aku masih belum tahu siapa namamu. Perkenalkan senior, namaku Rina. Nama yang bagus. Aku akan memanggilmu Rina. Gadis ular itu mengangguk, lalu bercerita, Rina,
asal-usul klan manusia ular bermula dari sejarah rahasia bertahun-tahun lalu. Begitu mendengar ini, Rina tanpa sadar menegakkan tubuhnya. Dulu sekali, ada seorang master tingkat alam bela diri suci yang terjebak di tangga ke-9 selama bertahun-tahun. Dia ingin mengetahui rahasia terakhir untuk mematahkan belenggu alam bela diri suci dan memasuki dunia baru. Sayangnya, untuk melewati batas itu adalah hal yang sangat sulit. Dia tak kunjung berhasil setelah bertahun-tahun lamanya. Meski demikian, mendekati batas akhir, dia tiba-tiba mendapatkan ide yang mampu mengubah segalanya. Meskipun manusia adalah makhluk tertua, umur mereka jauh lebih singkat dibandingkan makhluk lain yang mencapai usia ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi, dia berpikir, apabila dia mencangkokkan dirinya ke monster, apakah itu akan membawa terobosan untuk memanjangkan umur, meningkatkan kekuatan, dan bahkan mencapai batas tertinggi. Hati Rina seketika terguncang. Menggabungkan manusia dan monster, itu benar-benar sesuatu yang tidak terpikirkan dan tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Akhirnya, setelah melewati banyak percobaan dan kegagalan yang tak terhitung, master itu pun berhasil mencapai titik balik yang besar. Dan berhasil menyatu dengan iblis ular. Setelah melalui banyak percobaan lain, dia menyimpulkan pengalaman menyatunya dengan iblis ular memiliki tingkat keberhasilan yang signifikan. Sejak itu, klan manusia ular pun lahir. Manusia ular. Ternyata begitu asalnya. Setelah mencerna sejenak, Rina kemudian bertanya, "Senior, apa maksud dari tangga ke-9 alam bela diri suci yang baru saja kamu sebutkan?" Alam bela diri dibagi menjadi alam bela diri master, alam bela diri raja, alam kaisar kultivasi, alam bela diri dewa, dan alam bela diri suci. Namun, Rina masih belum tahu apa itu tangga ke-9. Rina, kamu pasti tahu, alam bela diri suci adalah puncak dari alam bela diri. Rina mengangguk pelan. Gadis ular itu melanjutkan, setelah seorang ahli bela diri mencapai puncak alam bela diri suci, mereka akan memasuki fase transisi yang disebut dengan tangga menuju surga. Tangga menuju surga. Rina mengulanginya, merasakan aura kuat yang terpancar dari 3 kata itu. Ya, tangga menuju surga. Mata gadis ular itu berbinar. Penuh kerinduan. Disebut tangga menuju surga karena memang menuju ke langit. Totalnya adalah 9 tingkat. Setelah melewati tingkat ke-9, akan ada bencana surgawi yang turun. Bencana surgawi. Mendengar kata-kata asing yang penuh kekuatan misterius ini, mata Rina sontak berbinar. Dia kembali mengulanginya. Setelah melewati bencana surgawi, gadis ular itu terus bicara dengan penuh kerinduan, kita akan memasuki dunia baru yang sesungguhnya. Kita akan menerobos dengan cepat dan mencapai kesuksesan besar. Mulai saat itu, langit adalah batasnya, kita bebas terbang kemana saja. Kita akan memiliki kekuatan untuk terbang dan melintasi bumi, bahkan mengubah batu menjadi emas. Ini adalah dunia para dewa, iblis, dan siluman yang disebut dengan alam kebangkitan ilahi. Bab 1258. Dewa, Iblis, Siluman. Rina yang terkesiap hanya bisa membelalakkan matanya. Rasanya sulit untuk mempercayai apa yang didengarnya. Pantas saja seseorang yang begitu kuat bisa dianggap seperti dewa. Ini bukan lagi sebatas pergantian alam, tetapi sebuah lompatan dalam tingkat kehidupan. Tapi, gimana caranya alam dewa, iblis, dan siluman yang menakjubkan ini bisa dijangkau dengan mudah oleh manusia biasa? Sulit, sulit sekali. Sulitnya bagai pungguk merindukan bulan. Gadis ular berhenti sejenak agar Rina dapat mencerna kata-katanya. Saat dia berbicara lagi, suaranya terdengar jauh lebih pelan. Nadanya bercampur kesedihan, juga keputusasaan. Setelah melewati berbagai rintangan, leluhur klan manusia ular akhirnya mencapai tangga surga ke-9. Sayangnya, mereka semua gagal melewati bencana surgawi meski sudah berusaha sekuat tenaga. Nggak ada seorang pun yang berhasil atau selamat. Seperti itulah, kenangan itu memenuhi sorot mata gadis ular dengan berbagai emosi sekaligus kengerian yang mendalam. Dahsyatnya dampak bencana itu memusnahkan semuanya hingga tak bersisa. Rina yang terhanyut dalam perasaan gadis itu pun terdiam. Sejenak, gadis ular yang tenggelam dalam kenangan pahit itu juga tidak berkata apa-apa lagi. Kerak, kerak, yang sesekali terdengar hanya suara pemecah es yang diayunkan dan menghantam tanah. Gadis ular menghela napas panjang, seolah sudah melepaskan kenangan itu. Sambil tersenyum kecut, dia berkata, sebagai satu-satunya anggota klan manusia ular yang tersisa. Aku nggak pernah menyia-nyiakan waktu. Meski sudah berusaha mati-matian seumur hidup,
Aku baru mencapai tangga surga ke-7. Aku masih jauh dari tangga surga ke-9. Harapan bisa selamat dari bencana surgawi rasanya makin mustahil. Seraya berkata demikian, gadis ular mentertawakan dirinya sambil menggeleng. Tangga surga ke-7. Dengan mencapai alam itu, Rina mengira dirinya bisa saja menaklukkan dunia bela diri kuno saat ini. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk bisa melewati bencana surgawi. Betapa sulitnya melewati bencana surgawi itu. Saat ini, tatapan gadis ular beralih ke wajah Rina. Bibirnya dihiasi senyuman tipis, seolah-olah kembali ke masa lalu yang telah terkubur selama bertahun-tahun lamanya. Senyum yang lembut dan tanpa beban. Senyum yang memancarkan kebahagiaan. Umurku nggak lama lagi. Artinya, berbagai kemampuan istimewa klan manusia ular, yang dengan susah payah diturunkan oleh leluhurku, bakal lenyap di tanganku. Untungnya, aku sudah bertemu dengan murid hebat sepertimu. Surga Maha Adil. Kamu dipilih surga. Hahaha. Gadis ular kembali tertawa gembira. Rina, aku sudah membuktikannya tadi. Kekuatan iblis ular sudah hampir menyatu denganmu. Kamu bakal punya kekuatan yang sangat kejam. Kamulah yang paling cocok menjadi penerus kemampuan istimewa klan manusia ular. Menjadi penerus suatu kemampuan istimewa. Jantung Rina berdegup cepat. Dia seketika merasa gembira sekaligus bangga. Rina baru saja bertarung melawan gadis ular. Kekuatan dahsyat gadis ular hampir mengakhiri pertarungan itu dalam sekejap. Tanpa kekuatan pedang darah iblis, mustahil Rina bisa bertahan satu ronde melawannya. Sekarang, gadis ular ingin mewariskan semua yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya kepada Rina. Rina, jawab pertanyaanku dulu. Gadis ular menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia menatap Rina tajam dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apa kamu bersedia mewarisi kemampuan istimewa klan manusia ular? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mana mungkin Rina menolaknya? Ya, aku bersedia, sahut Rina dengan penuh semangat. Bagus. Gadis ular yang tak kalah senang pun tersenyum puas. Rina, aku bakal mengajarimu semua ilmu yang telah aku pelajari sepanjang hidupku. Aku akan menjadi gurumu, jadi maukah kamu melaksanakan upacara penghormatan kepada guru? Setelah berkata demikian, gadis ular memandang Rina dengan penuh harap. Bab 1259. Ya, aku mau. Rina menjawab tanpa ragu. Setelah berkata demikian, dia berlutut di hadapan gadis ular, membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali, serta melaksanakan sisa rangkaian upacara penghormatan kepada guru. Bagus, bagus, bagus. Gadis ular menyaksikannya dengan mata berkaca-kaca, bahkan sampai mengatakan, bagus, berulang kali. Setelah itu, dia mengangkat Rina dari tanah dengan segenap tenaganya. Murid yang baik, tadi bagus sekali. Raut wajah gadis ular berubah serius. Dia berpesan, selanjutnya, gurumu ini akan menunjukkan semua kemampuan istimewa yang diketahuinya. Ingatlah sebanyak yang kamu bisa. Perhatikan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Rasakan dengan hatimu. Jangan sampai ada yang terlewat. Rina pun tak kalah serius. Baik, guru. Aku siap. Jawabnya. Mantap. Gadis ular mengangguk. Kemudian, di ruang terbuka itu, dia mulai menunjukkan berbagai kemampuan istimewa klan manusia ular. Ada yang seramnya seperti aura iblis dan siluman. Ada yang dahsyatnya seperti gemuruh badai petir. Ada yang luasnya seperti cakrawala. Ada yang pula tidak ada habisnya seperti hujan di musim semi. Serta masih banyak lagi. Rina begitu terpesona dengan apa yang dilihatnya sampai perhatiannya tidak terpalingkan. Oke, petik 2. Setelah entah berapa lama, gadis ular yang kelelahan pun berhenti. Rina masih terkagum-kagum dengan pertunjukan tadi. Gadis ular membiarkannya dan menunggu sampai Rina tersadar kembali. Dia lantas berkata perlahan, selanjutnya, Rina, aku akan menyerahkan seluruh kekuatanku padamu. Prosesnya mungkin agak sakit, tapi bertahanlah. Rina mengangguk. Sebelum dia sempat menjawab, gadis ular menggunakan tangannya untuk menekan titik akupuntur puncak kepala Rina. Saat itu juga, energi yang telah dikumpulkan gadis ular sepanjang hidupnya mengalir ke titik akupuntur. Puncak kepala Rina seperti luapan lava. Energi itu mengalir deras seperti sungai besar yang tak terbendung. Dalam hanya sekian detik, energi yang tak terbatas itu memenuhi seluruh tubuh Rina, bahkan hingga meridian cadangannya membengkak dan terasa nyeri hebat. Seluruh tubuhnya serasa akan meledak. Ngung. Namun, energi itu terus mengalir tanpa henti, membanjiri tubuhnya seperti aliran sungai besar yang deras.
Sesungguhnya, ada 3 kekuatan hebat yang menguasai tubuh Rina. Ketiganya adalah kekuatan jahat, iblis ular, kekuatan kejam pedang darah iblis, serta kekuatan Rina sendiri yang dikultivasi di bawah bimbingan Pak Yuda. Namun, saat ini, ketiga kekuatan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan laju energi gadis ular yang tak terbendung. Ibarat genangan air di bawah roda truk yang melaju, mereka tampak begitu kecil dan lemah. Ketiganya terbawa arus energi gadis ular dan ditekan olehnya. Bahkan, kekuatan gadis ular membuat tapak pasir hitam yang telah dikultivasi oleh Yeni, nenek moyang keluarga Yadira, selama ratusan tahun tampak konyol. Racun yang ada di dalamnya benar-benar dimusnahkan hingga tak bersisa. Setelah melenyapkan racun serta menekan kekuatan iblis ular dan pedang darah iblis, energi luar biasa itu tidak lagi menemukan hambatan dan meledak dalam tubuh Rina. Seperti dinginnya es dan salju di dunia luar, ledakan energi itu seketika membuat Rina tak sadarkan diri. Yang pasti, bahkan selagi Rina pingsan, aliran energi itu tidak berhenti. Setelah waktu yang sangat lama, Rina perlahan membuka matanya. Berbagai kejadian seketika terlintas di benaknya, mengingatkannya tentang apa yang terjadi. Gadis ular, yang sekarang adalah gurunya. Pertama-tama gadis ular itu menunjukkan kepada Rina berbagai kemampuan istimewa klan manusia ular. Setelah itu, sang guru berniat mewariskan seluruh kekuatannya kepadanya. Namun, dia pingsan karena tidak sanggup menahan sakitnya. Guru, saat Rina sedang memikirkan hal itu, dia melihat gadis ular terbaring di tanah, tubuhnya tak bergerak sedikitpun. Firasat buruk seketika muncul di benak Rina. Wajahnya berubah pucat, dan dia bergegas mendekati gadis ular. Cerita bersambung.